Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Mas Pri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya 2 minggu menghilang ke Pulau Jawa. Wow. Jalan-jalan, keliling-keliling aja, ingin menikmati perjalanan di Pulau Jawa. Tapi nggak sempat buat konten. Hanya jalan, ya mengambil inspirasi, menjumpai teman-teman, sebagian lah, nggak bisa semua dijumpain, tapi nggak ada yang mau direkam semua, ya semua gitu berjalan ya. Gitu. Kita melihat perkembangan Pen Network ini kan sudah 4 tahun ya Mas Pri ya, 4 tahun kemudian sekarang lebih banyak orang diam daripada nyinyirnya, gimana itu? Ya karena kan begini, ketika kita diam juga, ketika kita komplain juga, Kortim kan hari ini terus berbuat. Kan dia gitu. bekerja terus, memang terus. Kita lihat tahu itu. Nah jadi perkembangan kedepannya itu hari ini sudah nampak lah kan gitu. Karena kan mungkin ini kan melibatkan orang banyak gitu. Pemenang hackathon udah jelas. Iya. Ya, para pebisnis pengusaha sudah banyak bergabung. Benar. Termasuk ada bank yang bergabung juga, betul itu? Ya kalau bank memang sih sebenarnya kalau untuk secara pastinya belum ditentukan banknya gitu, tapi nanti di toko di P-Browser ada itu. Ya, P-Bank namanya. P-Bank, kan gitu. P-Bank ada. P-Bank itu kan bukan berarti bank konvensional gitu, Pak. Tapi dia memang berbentuk bagaimana nanti itulah tempat penukaran koin P dengan uang fiat. Nah, seperti itu. Jadi, tapi hanya bagi negara-negara tertentu. Dalam arti kata, memang di setiap negara ada P-Bank-nya nanti. Di setiap negara ada P-Bank, itu yang saya dapat informasi. Iya, benar. Dan menukarkannya dengan uang fiat di negara itu sendiri. Itu yang saya tahu gitu. Ya, jadi kan memang aplikasi-aplikasi pemenang kemarin juga kan gitu kan. Kemudian kan pastinya ada aplikasi-aplikasi di luar mereka gitu. Karena ada yang juara, ada yang pemenang, itu ada yang mendapat hak istimewa. Ada beberapa aplikasi mendapat hak istimewa dari Kortim juga kan itu. Nah, itu juga nanti akan memudahkan lah bahwa koin P ini kedepannya memang bisa ditukar, bisa dibarter dan lain sebagainya. Menurut kemauan kita di mana kan gitu. Nah, kalau misalnya di pemenang hackathon silakan kan gitu. Kalau misalnya nanti misalnya di negara-negara Cina, misalnya orang Cina di Cina gitu, ada aplikasi yang memang punya milik orang Cina sendiri gitu, Bang. Nah, jadi ekosistemnya ekosistem lokal gitu dia. Disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Iya, utilitas lokal lah gitu. Jadi misalnya di situ dibuat di negara itu, mereka bisa nukar di situ gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangan saat ini banyak penambang baru ya. Iya, yang sudah seniornya lebih banyak diam ini kayaknya. Penambang baru semangatnya luar biasa. Bener, Bah, aku juga pionir katanya. Oh bagus, udah berapa koin? 12 katanya. 12 koin ya sudah semangatnya luar biasa. Bener. Bagaimana pula dengan yang senior-senior ini yang sudah ribuan koinnya ya? Ya kita lihat perkembangan memang sangat luar biasa. Seperti salah satu di Indonesia ya, terbuka pasar untuk Pen Network itu. Yang ada yang pertama saya tahu P Property. Kemudian P Showroom. Benar. Kemudian apa lagi Mas Pri? Kalau di Indonesia hanya 2 ini yang Toko PID masuk dia. Kemudian yang ketiga apa lagi? P-Bank juga ada katanya. Dari BNI atau mana gitu. Nah ini perkembangannya semakin hari semakin ini menjanjikan. Apa pendapat Mas Pri dengan perjalanan selama 4 tahun ini dengan Pen Network itu sendiri? Ya jadi Project Fi ini juga kan harus sinkron dia dengan eranya, Bah, gitu kan. Nah sekarang kan di luar Pi sendiri itu kan eranya ada CDBC, ada ICBC, uang digital negara, uang digital kebersamaan negara. Ada. Nah jadi kayaknya ini sinkron dia gitu. Kalau misalnya Pi duluan, tetapi mereka juga membuat program nggak pas gitu, kayaknya juga ini akan berlawanan. Nah jadi di sini saya melihat bahwa Pen Network ini melihat perkembangan dari ke uang digital sendiri gitu. Misalnya ICBC dan CDBC yang akan dibentuk oleh negara-negara di misalnya di Asia Tenggara, Indonesia dan lain sebagainya buat CDBC kan itu. Yang jelas saya tahu tuh Cina, Saudi Arabia, Soviet, mereka mau bergabung ini kayaknya. Dan, itu luar biasa. Dan ketika mereka sudah ICBC dan CDBC, mereka kan akan masuk Web 3 gitu. Nah, jadi di Web 3 itulah akan disinkronkan Pen Network koinnya dengan keperuntukan dari CDBC, uang kebersamaan negara itu kan gitu. Jadi kita sebagai pionir ya, apa yang bisa kita lakukan dalam perkembangan 4 tahun ini? Kalau saya misalnya pribadi saya gitu ya,
menanggapi perkembangan 4 tahun ini, saya sih positif gitu. Positifnya yang pertama, owner sendiri, kemudian founder sendiri ya, itu tidak menghilang kan gitu, tidak menghilang. Dan dia punya visi dan misi bahwa koin ini memang untuk masyarakat dunia kan gitu. Jadi dari supply yang 100 miliar itu akan diperuntukkan 8 miliar orang. Tidak seperti koin-koin yang saya tambang lainnya gitu, Bah. Nah, memangnya ada nambang koin lainnya? Ada kan berapa gitu. yang ditambang? Banyak, Bah, puluhan kan gitu. Puluhan nambang koin lainnya. Iya. Tapi masih percaya betul sama P Network. Iya. Yang lain juga percaya, tetapi ketika launching harganya nggak memuaskan, saya malah nggak percaya gitu. Misalnya digadang-gadang sebelumnya mungkin satu koin itu $1.000 gitu ya kan. Biaya gasnya tinggi kan itu. Ternyata setelah launching ada aja aturan-aturan dan lain sebagainya, dan ternyata nilainya kecil kan gitu. Nah, inilah yang membuat kita merasa yakin kalau FI ini beda dengan koin-koin yang lain gitu. Kalau ingin bicara dengan Mas Pri ya, ada menambang, indah sekali suara burungnya. Jadi saya juga ada menambang koin yang lain itu, yaitu koin UMI. Iya. Itu ada saya tambang, jumlah koin saya lebih kurang 33.000 lah ada. Ya, di awalnya pernah terjadi satu koin tuh harganya $35.000, kemudian akhirnya turun jadi $15.000. Terakhir semakin lama semakin kecil. Jadi saya juga bingung. Sudah cukup lama saya menambang koin UMI dengan jumlah 30-an ribu, tapi kalau dijual paling sekitar 2 jutaan baru. Bagus, saya tak usah jual lah, saya simpan aja koin itu buat main-mainan aja lah. Iya. Jadi memang koin-koin yang lain itu, Mbak, utilitasnya itu nggak besar gitu. Komunitasnya juga nggak besar karena memang sistemnya kan konvensional dan tradisional. Jadi kalau kita punya uang banyak, kita bisa tanam saham, naik harga koin, kita bisa jual beli kan gitu. Nah, kalau FI ini kan memang ditambang gratis melalui ponsel. Kemudian nanti kan ditentukan kan gitu harganya berapa. Kalau saya pribadi sih memang tidak menggebu-gebu lah kalau nilai GCP sebenarnya gitu. Tetapi saya yakin dengan antusiasnya rakyat Cina itu nilai GCP itu bukan nilai untuk ditukarkan fiat gitu. Tapi saya pikir ditukarkan dengan yang namanya produk barang yang ketika ini dilakukan harganya akan tetap gitu stabil kan gitu. Tapi kalau kita tukar dengan uang fiat langsung, ini kayak koin-koin tradisional lainnya akan kan terjadi gitu. seperti akan itu jika nanti dia ditukarkan dengan uang fiat. Tetapi kalau Pioneer masih menukarkan barter dengan barang, ya itu mungkin bertahan harganya. Pasti, Bah. Karena kita sudah yakin, sama-sama yakin. Makanya kan Kortim tidak mengizinkan ya koin Pi ditukar dengan uang fiat. Tetapi orang di luar sana masih merasa bagaimana caranya nanti koin kita bisa ditukar dengan uang fiat. Jika nanti itu terlaksana, maka rame-rame orang menjual koin. Dengan menjual koin, secara otomatis harga koin itu akan meluncur terjun bebas ke bawah. Pasti rusak harganya kan gitu. Jadi, tapi intinya masih percaya penuh dengan P Network. Kita masih kan gitu. Terus apa saran-saran untuk teman-teman pionir lainnya terhadap perkembangan situasi saat ini? Ya memang buat teman-teman lainnya, kita kan yang namanya berusaha itu kan melihat dari berbagai segi kan gitu kan. Kalau misalnya kita berjuang sendiri kan gitu, berarti kita akan berpikir sendiri bahwa ini gagal atau tidak kan gitu. Tetapi ketika kita berjuang rame-rame bersama komunitas besar, kita harus yakin dengan mereka dan komunitas itu harus yakin dengan si pemilik kan gitu. Karena apa? Karena kalau kita ramai, kita kuat, ini pasti akan dihargai kan gitu. Jika komunitas memang mau melakukan transaksi peer to peer ya terhadap koin mereka sendiri, ini akan berjalan dan berkembang. Jadi istilahnya bagaimana mereka itu membangun ekosistem yang ada. Karena kita sudah bergerak, tingkat utility sudah. Jadi jika memang masyarakat mau, dalam arti kata sesama komunitas membangun ekosistem, mereka menghargai koin Pi itu sendiri, ini akan berkembang, tumbuh dengan baik. Nah, tetapi kalau teman-teman hanya berpikir bagaimana menukar dengan uang fiat, maka ini lama berkembangnya untuk Pi Network ini. Iya, peer to peer itu setelah enclosed mainnet itu memang diperbolehkan kan gitu. Tetapi jangan suka-suka kita kan gitu. Nah, artinya begini, hari ini kan orang suka-suka. Ya kita memang nggak memaksa orang itu untuk menyimpan koinnya atau menukarnya dengan harga tinggi, tidak memaksa. Karena apa? Karena ada orang yang punya pendirian itu kalau ini gratis ngapain pula susah-susah, ada kan gitu kan. Nah akhirnya mungkin dia butuh beli cabai kan gitu kan, butuh beli ponsel dan lain sebagainya.
akhirnya dijual dengan penyerok kan gitu, dengan suka-suka. Padahal Kortim sudah katakan jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Tapi karena memang kebutuhan, karena kan manusia itu kan punya tingkat keyakinan itu kan hanya ada beberapa persen dia. Dia akan punya keyakinan tinggi ketika ada orang yang motivasi kan gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, dia akan bahkan tidak akan memiliki kepercayaan itu gitu, Bah. Jadi makanya dibutuhkan komunitas untuk menambahkan imun dan semangat kita dalam bermain di Pioneer Network ini. Seperti itu. Jadi untuk pesan-pesan ke teman-teman, tenang saja, bersabar, ikuti perkembangan, nanti akan muncul pengumuman-pengumuman. Sebentar lagi open minded. Sebentar lagi ya, tapi itu datangnya dari Kortim ya. Benar. Baik teman, sahabat Pioneer Network dimanapun berada, tunggu sebentar lagi. Ini akan menjadi sebuah kenyataan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.